Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Tabuan Citawaya Official. Oke? Oke guys, bertemu lagi dengan saya Nanang dan saya Vicky. Dan tidak ada Ikel. Tidak ada Ikel karena lagi sakit ya. Iya, mudah-mudahan cepat sembuh. Ya. Dia sedang positif. Ah, positif apa? Hamil. Oke. Dan masih dalam program kesayangan kita yaitu Talebe Show. Oke. Malam hari ini orang kedatangan tamu, bintang tamu yang pastinya spesial sekali karena bintang tamu yang satu ini seorang militer. Militer. Ini anggota. Sini kan anggota lagi. Anggota arisan. Arisan bondong. Oke, dan ini bintang tamu kita salah satu putra daerah, BMR, tentunya yang sangat membanggakan dan punya prestasi yang luar biasa. Yang luar biasa pastinya. Siapa bintang tamu kita? Langsung saja kita undang. Ini dia Letda Infantri Sandro Moko Ginta. Ya, ini dia bintang tamu kita. Selamat malam, Bang. Malam. Assalamualaikum, Pak. Kalau mau dulu bagaimana? Oh iya, mesti laki malam ini. Oke. Ya. Dan sudah bersama bintang tamu Vicky. Ya. Oke, sebelum kita mulai, terangkan kenalan dulu. Langsung Bang, kenalan Bang. Ya, nama saya Sandro Moko Ginta. Pangkat saya Letnando Infantri. Saya berasal dari Bilalang 2. Umur saya sekarang 35 tahun. Status kawin anak satu. Putus harapan mama di tengah jalan. Sudah ada harapan menjadi ibu Persit. Oh iya kan istri dari tentara kan ibu Persit. Saya berharap sekali ini. Enak cocok jadi ibu-ibu arisan. Itu. Oke, dan Abang asli Bilalang, Bang? Iya, asli. Bilalang berapa tadi? Bilalang 2. Bilalang 2, ya. Ini salah satu putra daerah, Vicky. Jadi Bolmong. Lebih khususnya Bolmong. Karena tentunya sangat membanggakan bola Mondo Raya. Iya, karena ada beberapa prestasi yang nanti akan didengar sendiri. Oke, Bang, nanti mungkin akan mulai percakapan. Terus akan tanya, Bang. Abang lulus SMA masih kuliah enggak? Sudah sempat kuliah? Lulus SMA 2004 langsung ya? Langsung tentara. Iya, tentara. Nah, kenapa waktu itu Abang pilih masuk tentara? Sementara kan ada lain, misalnya kayak Polri. Iya, misal atau pegawai bank, atau lawer Bang sama orang Bali. Gangguran. Nah, jadi begini. Kita kan saya kan lulusan SMA 4. Mungkin sekarang SMA itu sudah enggak ada ya? Ada Pak. Ada SMA 4? Masih ada di Sampana. Kita lihat kok selama lulus SMA terus ini. Ada. Jadi lulus SMA 2004, setelah ujian itu ada teman. Namanya, sebutkan nggak? Boleh, bisa, silakan. Namanya Roli Podomi. Beliau orang Bakan. Bakan. Ya, dulu itu teman dekat saya sama SMA. Nah, setelah kita selesai ujian waktu itu kan tinggal tunggu pengumuman. Jadi cita-cita itu kan dulu nggak ada sih, terbesit sedikit pun nggak ada terbesit di otak saya itu bahwa yang mana saya itu mau jadi tentara. Nggak ada. Iya. Ya, dia datangkan katanya, bro, ayo masuk tentara, ada penerimaan secaba sekarang. Iya. Waktu itu karena enggak ada keinginan, jadi saya bilang kan, enggak, saya enggak mau. Saya mau jadi ini, tapi penerimaannya mungkin sekitar bulan 7. Iya.
Nah, udah. Dia bilang ikut saya dulu. Nanti kalau nggak lulus, nanti kalau ikut itu kan mungkin tahulah cara-caranya Iya, seperti apa ya. betul. Ya karena mungkin ajakan seorang teman itu kan ya oke lah saya kan. Saya pulang ketemu orang tua, diskusi yang mana saya ini mau masuk tentara dengan apa ekspresi orang tua itu kayak gimana ya? Mungkin agak berat juga kan? Berat ya. Iya, betul. Ya karena akhirnya ibu saya bilang kalau itu memang keputusanmu, yang penting kamu yakin, kita kan sebagai orang tua Support. siap mendukung. Ya. Yang penting satu catatan, maksudnya jangan menghindar dari itu. Iya. Ya istilahnya kabur lah. Iya, iya. Iya. Waktu itu saya langsung berprinsip kalau saya sudah di dalam, intinya yang penting di dalam itu mereka tidak bunuh saya, itu aja. Seberat apapun kegiatan, insya Allah mungkin saya bisa. Karena itu Jalani. kan, ya, Berarti sudah siap lahir batin, Bang. ya, Wow. udah urus berkas apa perlengkapan lainnya, langsung masukkan di Kodim 03. Ya 1303. Beberapa hari kemudian langsung dibawa ke Manado, di Ajen di Sario kan. Sampai di Manado ikut mulai dari tes berkas, alhamdulillah kan lulus. Lulus. Ya, setelah tes berkas, tes kesehatan, diperiksa semua THT, pernah Tindik. apa Tindik. enggak, Oh, pernah juga. tato, Tenang, hati-hati. Ini sobat tindik tadi ya. badan, ada ya, gigi semuanya kan dites. Heeh. Alhamdulillah lulus juga kan. Alhamdulillah. Tapi ya dengan berberat hati pada saat tes kesehatan itu ya teman saya itu kan mungkin belum rezekinya saja. Iya, Ya, mungkin rezekinya di tempat lain. Saya Iya. lulus. Mau ndak mau saya harus jalan terus walaupun teman saya sudah pulang karena ini kan berkas sudah terlanjur Iya, iya. di dalam kan ndak mungkin saya tarik lagi. Iya, Nggak mungkin kan. Udah jalanin saja. Beberapa tes di Manado lulus. Dari perwakilan Sulawesi Utara Korem 131 waktu itu ada 40 orang, prianya 40 orang, perempuannya ada 2 orang. Berangkatlah ke Makassar, yang prianya berangkat ke Makassar, yang perempuannya, yang wanitanya berangkat ke Jakarta. 40 orang di situ semuanya kita di full dari sekian korem yang ada di Kodam 7 waktu itu. Jadi kita dari Manado, dari Palu, Kendari, Sulawesi Selatan, bahkan gabungan dari Kodam Patimura juga ada waktu itu, perwakilannya sekitar 100 orang. Iya. Jadi total keseluruhannya waktu itu ada, ya mungkin saya tidak bisa hitung keseluruhan kan, dibulatkan saja mungkin 1.200 lah. 1.200. Dari 1.200 itu yang lulus, yang keterima ada sekitar 400 orang 400. yang lulus ya. Wow, banyak Kang. Ya Lumayan. bisa dikategorikan banyak. Tapi tidak bisa mungkin Ah. dapat satu kursi gitu. Nah, Bang, sebelum lanjut itu, ini mau tanya dulu, Bang. Mungkin waktu Abang masuk tentara ini biaya dari orang tua atau bagaimana? Ya, jadi begini, karena saya waktu itu belum ada pekerjaan juga, jadi segala sesuatu kebutuhan saya itu saya masih minta ke orang Ke orang tua. Ya. Persiapan. Ya, ya, sampai di dalam pun mungkin ada kebutuhan pribadi saya yang tidak ada pengadaannya di dalam. Iya. Ya. Mungkin saya harus cari sendiri. Iya. Biayanya saya minta ke orang tua. Ke orang tua. Ya. Luar biasa. Tapi waktu itu orang tua nggak ada kendala apapun untuk Nggak ada. Ya, orang tua saya keluarga saya juga itu bisa dikatakan ya susah lah. Iya. Iya. Ya intinya berkecukupan lah. Iya. Ah, Dengan kebutuhan saya segitu banyaknya di sana ya alhamdulillah orang tua Masih bisa penuhi diusahakan Iya. semua. karena untuk kebaikan anak Pak. Ya. Nah, Bang, waktu kalau masuk tentara minta maaf nih, Bang. Kan mungkin banyak di luar sana dengan mungkin orang bilang kalau masuk polisi DP biaya mahal, masuk tentara juga begitu. Atau mungkin untuk mau lulus itu mesti ada Ya, campur tangan. campur Oh tangan. iya, biasanya kan begitu. Nyana, Bang Meka apa? Kalau soal itu
nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Iya, Mungkin intinya- waktu seangkatannya abang nggak ada apa gitu nih. Kalau Sampai sekarang setahu nggak saya, ada. kalau setahu saya nggak ada. Nggak ada. Tapi nggak tahu kalau di belakang saya itu seperti Iya. apa, saya juga nggak tahu. Oh. Karena yang saya tahu itu tidak ada. Dan itu terjadi juga Pak Abang, bahwa Iya. mulus itu tes murni. Ya. Tes murni. Kalau memang nyendak mampu, nyendak lulus. Apa paksa lagi Iya. kan? Iya, nggak usah bawa paksa. Kalau ikut seperti itu namanya rezeki. Iya. Apapun bentuknya, apapun kondisinya, kalau rezeki itu yang jelas pasti tidak akan kemana. Iya, betul. sah, Ya. sah. Betul. Ada kita punya teman begitu. Siapa? Dia paminum bang, paminum sakit anggota, marah jadi lagi tuh dia anggota. Ya. Iya, sampai di dalam sakit lagi. Dia ada Mungkin begitu. olahraga kan. Nah, semua tergantung terhadap niat juga. Iya, Bang, niat baru. Iya. Garis tangan. Dan kesehatan mungkin Iya. dijaga. Ya, itu yang Itu paling penting. utama. Ya. Oh iya. Paling utama itu. Kalau sama di kita Sebesar boleh ikut apapun nggak, Bang? keinginan, kemauan kita sebesar apapun, tapi kalau badan kita tidak memungkinkan, percuma. Oh iya betul. Jadi badan Sudah mesti banyak fit. contohnya, sudah di dalam itu sudah banyak contohnya dia gagal dalam pendidikan, Luar biasa. Jadi kesehatan yang utama Kesehatan. dijaga hanya terus. sehat saja. Ya. Kalau pada ini boleh masuk tentara bang? Ya boleh. Oh boleh. Mau didik bagi apa nih? Soalnya mau didik. tahun Bang, gampang. ya. Ya. Tahun 2000 berapa? 2012 kita Pernah sempat iko. Aduh. Iya, kita itu waktu udah iko itu memang ada paksa sekali nang. Tapi Iya. saudara di Kopandakan dah. Dorong seiko. Dorang seiko, dorang jebak pak kita. Jebak. Bang pi antar berkas di Kodim 1303. Mana kira itu mau melamar Baru di ijazah- koperasi? Enggak, kita kira cuma mesti masuk di pekerjaan staff di sana dan staff biasa. Lah kemarin dorang seiko tentara. Terus masuk. Mar kalau jadi bang dia bagus di bagian dapur toh. Kalau badan bagus Kang Ban. Waduh. Tinggi, badan oke. Jangan boleh karena kalau di Tapi perang. sayang Bang sudah perawan. Mar karena boleh Ki. Karena kalau di perang ana toh orang lain baku perang ana cuci mata. Lu mana laki-laki yang sadap? Sudah fokus dan. Oke, nggak usah bahas itu dia. Bang lanjut bang. Tadi yang ketika di Makassar tadi. Nah, setelah di Makassar, tes di Makassar itu sama dengan tes yang ada di Korem Manado waktu itu sama. Cuma di Makassar itu kalau untuk soal jasmani kita sudah tidak dites kekuatan fisikan. Setelah sekian banyak tes, pengumumannya sekali. Ya. Jadi tidak perlu sampai di Iya. tes sekarang, besok pengumuman besok, tes sekarang Jadi langsung satu kali. Satu kali. Oh, bagus begitu. Alhamdulillah waktu itu dari sekitar 1.200 keseluruhannya itu 400 orang yang lulus, saya salah satunya. Di tahun 2004 itu bulan 9. Pengumuman hari ini, pengumuman terakhir pengumuman penentuan hari ini 2 hari kemudian langsung pembukaan pendidikan. Jadi pada saat pengumuman itu kan banyak kan yang rekan-rekan lain itu kan keluarganya datang. Iya. Iya. Hadir. Abang? Ya, termasuk orang-orang sana kan yang dekat-dekat situ kan pasti Iya. keluarganya datang. Setelah dinyatakan sekian orang yang lulus itu langsung dibatasi. Ya, Jadi rekan-rekan lain itu yang ada keluarganya itu cuma dikasih waktu mungkin sekian 5 sampai 10 menit. Ya, kayak mau ketemu keluarga silahkan. Ya. Batas sekian menit. Ya. Setelah itu kumpul lagi pembagian berkompi langsung dibagikan perlengkapan. Setelah itu keluarga sudah pulang. Abang keluarga datang? Nggak ada. Nggak ada. Oh, jadi cuma sendiri. Lu sendiri. Tahun Sedih enggak 2004. bang waktu itu bang? Ada rasa sedih enggak? Mungkin ada Ya, sedih. namanya rasa sedih itu pasti ada, tapi masih bisa dikendalikan. Iya. Tapi ada yang tamang-tamang kan? Waktu kasih kabar ke orang tua, Waktu itu sedih dan senang itu lagi campur aduk. Ya. Sedih karena keluarga nggak ada, senang karena Ya. lulus waktu itu. Ya. Nah, waktu kasih tahu keluarga, abang lulus bagaimana? Langsung telepon atau Waktu itu ada orang tua dari leteng saya, yang orang Mengondo, Pak Rahmat Paputungan. Ya, anaknya kan seangkatan dengan saya. Saya titip karena itu uang juga yang paling terakhir sama saya, yang itu 20.000. 20.000 bang. 10.000, Ya, Bang. 20.000 terakhir itu. Saya titip dengan nomor telepon rumah. Saya minta tolong Pak, telepon hubungi orang tua saya, tolong kasih kabar yang mana saya itu lulus jadi tentara. Beliau telepon, ini cerita ibu saya kan. Iya. Setelah cuti saya pulang, cerita ibu saya. Ya, katanya Bapak itu telepon, katanya dibilang begini,
halo assalamualaikum, ini orang tuanya Sandro ya? Iya Pak, saya ibunya, ya kan? Oh iya, selamat ya Bu, anak ibu sudah lulus jadi tentara. Ibu kan bingung, oh iya Pak, terima kasih. Ya Pak, ya sama-sama Bu, assalamualaikum. Salam, langsung tutup telepon. Cuma begitu? Nah, tutup telepon emang. Singkat. Saya pengen telepon. Ya kan? Iya. Nggak tahu siapa, cuma kasih kabar selamat anak ibu sudah jadi. Kagak dari panitia kurban. Kan yang tahu. Setelah itu 2 bulan berjalan, memang kita nggak ada komunikasi dengan orang luar. Kayak nggak boleh berhubungan kontak langsung dengan orang luar. Iya. Komunikasi lewat telepon boleh. Iya. Berarti orang tua hanya tahu pesan singkat begitu, dengar Bang. kabar terakhir itu saat ditelepon Pak Rahmat itu. Tapi agak bingung juga orang tua ini. Ada telepon balik dari keluarga? Nggak ada. Jadi dari situ Abang nggak ada komunikasi dengan keluarga. hilang kabar. Wih, Semua. luar biasa kan. Kong doi 20.000 Bang. Ya. Astaga, Kong Gope, gimana gope. tuh Bang? Habis 20.000 itu dia. Ya sudah. Ya iya. Biar jam tingso jadi nanti. Cuman waktu itu kan anak Mbak isi pikir paket data. dulu. Mbak buka Facebook. Kalau sekarang cuma 20.000 kok dibagi. Aduh, mesti. Itu handphone yang paling mewah itu kalau nggak salah 3315 itu. Itu Nokia Kang. Iya. Nokia. Yang paling mewah itu. Jadi 20.000 itu udah beli ke apa itu Bang? Titip sama Pak Rahmat. Oh, so kasih Pak Rahmat Iya, ada lagi? Iya. Ilah. Nggak mungkin kan saya cuma titip nomor telepon, tolong hubungi. Iya. Jadi dari itu kan wartel butuh biaya. Iya, Iya, biaya. dulu ada wartel. Jadi dari situ memang kosong untuk keuangan kosong. Kosong. Nah, berarti tapi so dibarak kan, Bang? So Ya, dibarak. setelah pembukaan semua makanan 3 kali sehari itu semuanya didukung dari Tapi negara. untuk misalnya mau beli snack apa so nggak ada. Nggak ada sama sekali. Itu jadi. kalau 2 bulan pertama itu belum bisa. Belum bisa. Ya. Karena masih dalam tahap pembentukan kan. Pembentukan dari sipil ke Ya. militer. Tapi Kira waktu bukan pembentukan badan, Pak. Biasanya kan begitu di yo Piki yo. Tapi Bang waktu di barak itu kan artinya uang juga so nyak jadi kebutuhan di dalam situ. Karena nggak so boleh. ada tanggungan. Itu kalau para pelatih atau pembina dapat yang mana kita pegang uang, itu kan jadi salah satu pelanggaran. pelanggaran. Nah, kalau kedapatan apa yang DP sanksi, Bang? Sanksi begitu, Bang. Ya banyak sih Saya sebenarnya. masuk di arisan tuh doi. Sanksi biasanya. Kalau bicara soal sanksi mungkin nggak usah lah dijelaskan. Iya, mungkin Iya, ada betul. sanksi. Ada. Ini Kalau sanksi tegas, orang-orang di luar dengar sanksinya seperti ini mungkin takut Iya, lagi. masuk. DP inti DP sanksi bukan mau suruh badens. Ya. Terus kan ada sanksi suruh ini. Pas sapu halaman Kodim misalnya. Kok orang pakai cadeko dah. Ya Bang, dari situ ketika itu tugas pertama di mana? Nah, jadi setelah saya pembentukan secaba di Pakato waktu itu, saya lanjut lagi pendidikan kejuruan infanteri di Bone, Kabupaten Bone, Bone. Sulawesi Selatan. Setelah 5 bulan selesai, saya saya dapat penempatan di divisi infanteri 2 Kostrat Kostrat di Kostrat. di Malang. Malang. Di Malang. Nah, ini dulu Bang. Kostrat ini apa-apa Bang DP Pak Infanteri di dalam untuk Kostrat? Karena kan banyak yang tahu cuma Kostrat begitu Iya. kan. Tapi di dalamnya itu orang minta. Mungkin bagi orang awam Kostrat ini itu- sama semua. Kostrat itu dia sama seperti batalion satuan tempur biasanya, cuma dia ada banyak kelebihan. Keahlian Ya, khusus. keahlian khusus. Salah satunya Contohnya seperti saya, jadi di divisi 2 itu ada terdiri dari 3 brigade, satu resimen. Satu brigade itu terdiri dari 3 batalion, satu detasemen juga. Satu batalion itu dia 700-an lebih personil kan. Itu saya masuk di Brigif 18 Trisula itu pasukan spesialis penerjun. penerjun. Wow, keren. Wow, keren. Jadi kalau orang belajar terjun di sini Apakah tuh terjun itu DP nama? Kalau olahraga terjun itu apa sih? para layang. Para layang. Bukan begitu. Oh, bukan. Oh, Beda lain para itu, Bang. layang yang Oh, terjun bukan. payung. Oh, beda. Kalau nggak aja terjun di mana? Kalau dia boleh masih latihan terjun Bang, coba di atas gedung untuk langkah. Oh, jangan, mesti ada latihan kan, Bang? Ya, Ya. jadi saya masuk di batalion 503 Mayangkara waktu itu 2005. Beberapa bulan kemudian, yang remaja baru, kelompok saya remaja Ya. baru itu diberangkatkan semua ke Pusdikpasus di Batu Jajar. Nah,
di situ kita belajar soal penerjun, bukan cuma belajar sih, praktek. Praktek langsung. Praktek langsung. Jadi di sana itu pendidikan para dasar itu selama 6 minggu. Jadi di situ semua diajari payungnya jenis ini, buatan negara ini, buatan tahun sekian, jenis karakteristiknya seperti ini. Semua dikasih tahu. Cara pelipatannya seperti ini, masukkannya ke kantong pembungkusnya itu semua diajari. Dari pokoknya materinya itu dari A sampai Z itu semua diajari. Cara melipatnya seperti ini. Semua Setelah pelatih itu kasih contoh cara melipatnya seperti ini, ditanya lagi, sudah mengerti? Kalau kita bilang belum, diulang lagi sampai pokoknya sampai kita itu ngerti. Iya betul. Jadi dilatih terus Pak. Jadi ini pengalaman pertama kan. Nah, setelah ditanya sudah mengerti, siap sudah. Oke, kita itu dikasih payung dalam kondisi kusut. Acaklah, lipatkan, lipat, masukkan. Pas sudah jadi, ditanya sama pelatih, sudah betul cara melipat? Sudah, yakin. Silahkan simpan. Ternyata payung itu yang kita pakai besoknya. Jadi payung ini yang kita pakai, kita sendiri yang lipat, kita yang pakai. Jadi segala sesuatu kita yang bikin. Berarti itu nak bisa tebak kalau payung yang orang kasih itu buat akan pakai besok. Betul. Nak minta-minta orang kasih payung yang hasil Orang dari lain cabu punya, undi pangan atau? Mana pakai Jadi payung. Jadi payung yang kita pakai itu kita sendiri yang lipat. Oh gitu. Oh gitu. Nah itu mungkin abang Kisah Iya perjalanan. mungkin sharing di ya. Malang Kang Bang ya. Di Bone. Di Bone. Bukan setelah masuk di Kostrad. Setelah masuk di Kostrad. Kostrad. Nah dari situ abang ke masuk divisi 2, saya masuk di Brigif 18. Di Brigif 18 itu kan ada membawahi 3 batalion. Salah satu batalion yang 501, 502, 503. Iya. Dari 3 batalion itu saya dapat di batalion 503 di Mojokerto. Mojokerto. Baru dari Mojokerto kemana lagi? Gimana? Sudah, saya dinas selama hampir kurang lebih 5 tahun lah. 5 tahun Di Mojokerto. Oh. Nah dengar-dengar nih bang, pernah jadi ajudannya Ajudan. Pak Habibie, Gubernur Gorontalo. Dengar sih Bang. Jadi saya itu waktu itu kan beliau masih bupati tahun 2010 bulan April. Waktu itu saya baru pindah dari Mojokerto ke Gorontalo kan. Masuk surat dari pemerintah Pemda itu minta personil diperbantukan pengamanan. Dikirimlah saya sama rekan satunya, dikirim berdua sampai kantor bupati itu langsung diwawancara, beliau langsung wawancara. Nanya gini, kamu orang mana, keahlianmu apa. Setelah itu dibilang, udah kamu tinggal, yang satunya istirahat dulu. Oh berarti yang satu belum? Ya. Berarti alhamdulillah abang yang dipilih waktu itu. Iya. Langsung ke Gorontalo. Sudah di Gorontalo. Langsung di Gorontalo. Jadi berapa lama bang? Di Gorontalo. Saya ikut beliau itu kurang lebih 10 tahun lah. 10 tahun Lama juga kan Bang? Lama fik. 10 tahun. Apa Bang selama jadi ajudan bupati? Gubernur atau bupati? Bupati Gorontalo. Kira-kira Bupati ada sekarang gubernur. Oh iya. Kira-kira apa kesan-kesan yang Abang dapat saat Yang jadi mungkin ajudan? sosoknya beliau Beliau di itu mata seperti abang. apa di muka menurut Abang? Ya mungkin kalau soal kesan-kesan itu banyak sebenarnya. Kalau diuraikan satu Panjang. Panjang. Yang dia Yang jelas sama inti-inti beliau itu, beliaunya kan orangnya baik, tegas, Iya. disiplin, itu aja. Wow. Berarti sekarang sudah kan bang? Sudah. Sudah enggak. So, Terakhir nanti- kapan? Terakhir saya sebelum berangkat ke Bandung pendidikan secapa, itu yang terakhir. Tahun berapa itu? Akhir tahun kemarin. Oh baru-baru kemarin. 2019. Berarti beliau menjabat gubernur, abang masih sama-sama? Sekarang kan beliau masih. Oh iya. Iya, cuma ganti ajudan mungkin. Iya, karena abang ada sekolah lagi kan bang ya, pendidikan lagi. Pernah jadi ajudan? Hah? Pernah. Ajudan apa? Ajudan. Udah aja mau cerita sini. Mau jaga-jaga orang jodoh. Lagi itu Pak Ajudan. Oh gitu. Yo. Iya, kita lihat pernah jadi ajudan. Siapa lagi ayo? Siapa laki yang ada jaga? Ada pokoknya. Ada. Iya. Nah bang, ini lagi bang. Abang kan sekarang saudara istri. Nah, mungkin kita mau. Itu musuh ada istri? Sudah dong. Oh, kita kira Makanya bukan ada istri. Putus mama pelihara panting aja lah.
Udah ada harapan guys. Abang so beristri. Nah, dengar-dengar istri orang Jawa. Ya. Oh Jawa. Nah, mungkin boleh terang berbagi sedikit pertemuannya bagaimana, Bang? Kisah perjalanan. Jadi dulu itu tahun 2009. Saya itu antar anggota saya yang sakit di rumah sakit Supraun di Malang. Ketemulah sama mantan saya ini. Mantan pacar. Mantan pacar. Yo. Mantan istri. Itu pertemuan pertama. Oh, Pertemuan pertama. Terus Apa yang latar menarik, belakang Bang? istri perawat mungkin atau Enggak. Beliau guru. guru. Nah, apa yang menjadikan beliau sosok yang menarik di mata Pak Abang sehingga Abang memilih menjatuhkan hati kepada beliau? Sama istri saya. Mesti mau tanya Iya. itu dong. Mau tanya Cantik. mesti. Hah? Cantik. Cantik. Oh cantik. Oke. Setia. Setia bang. Setia. Kita Karena saling. sekarang Bang banyak yang cantik tapi nggak setia. Oh. Bersama dengan abang Anda Cumut tadi, sering Mana ada? kita sekali Cantik, tuh. setia. Cantik, setia, tomboy. Pembasilet orang pelaki. Jaga jarak. Bang, itu karena cantik baru mungkin beliau baik juga, Bang. Baru guru. Guru. Nah, itu kita dengar sempat LDR, Ya. long Jadi distance. pas perkenalan racing itu, team. Jadi pas perkenalan itu beberapa bulan kemudian ada pembentukan satuan baru di Gorontalo kan. Iya. Saya minta pindah pulang. Pindah. Saya pulang. Tapi bukan artian saya pindah Gorontalo putus komunikasi karena status Iya. kan waktu itu masih pacaran enggak. Saya pindah ke Gorontalo 2009 akhir, 2010 bulan 10 saya pulang. Nikah. Langsung nikah. Nah, sebelum itu Bang, 1 tahun ini bukan waktu yang lama. Iya. LDR, toh pasti banyak godaan. Rintangan. Apa yang bikin Abang yakin bahwa kita harus dengan dia, kita bakal menikah dengan Iya. dia? Ya memang Yakin. takdirnya mungkin. Takdir. Gitu. Takdir. Nang. Sejodoh nang begitu. Sama dengan kenal lalu udah 5 tahun baru nak jodoh. Ada pikiran yang gini pasti gitu di sini. Nah maksudnya Dusta. trompet tamang lain. Iya, tambah lain. Ada yang 5 tahun. Iya. Ada juga 1 minggu putus. Tapi jadi Bang, kalau mungkin berbagi sedikit Bang ya. Mungkin kalau jodoh itu memang nak kemana kan Bang? Iya. Jadi takdir itu yang nak mampu memisahkan. Walaupun terpisah jarak, Ya. tapi tetap akan dipersatukan. Tapi kalau nggak kemana-mana juga nggak dapat jodoh. Iya betul. Jadi jodoh itu mesti mencari sama. Ya. Sama dengan mau kejar karir, no? Kalau orang nggak kejar karir nggak mendapat apa-apa. Sadis sekali. Kalau orang kejar jodoh pasti dapat jodoh kan bang? Iya. Nah, Kalau nggak kejar orang PE, apa? Ya, Mau dapat itu? Nah, Bang, setelah nikah di sana, istri ikut ke Gorontalo. Iya, ikut. Ikut ke Gorontalo sudah sama. Sekarang seberapa tahun Bang? Sama-sama Rumah tangga. dalam pernikahan. Saya berumah tangga tanggal 27 November nanti genap 10 tahun. 10 tahun lagi. 10 tahun luar biasa kan? Luar biasa, luar Berarti biasa. anak-anak so agak besar-besar bang? Anak baru Saya, satu. saya punya anak 2. Oh, 2. Oh 2? Yang pertama mungkin rezekinya cuma sampai di situ. Dia meninggal tanggal 25 Februari Oh. 2018. Umur berapa itu Bang? 6 tahun setengah. 6 tahun. Wah. Baru anak yang kedua berarti sekarang ini. Ya, yang kedua cewek, yang pertama kan cowok. Yang kedua cewek. Tanggal 5 Januari nanti genap 5 tahun. 5 tahun. Ya. Oh, masih kecil-kecil. Masih kecil. Nggak mau ambil anak cowok bang? Nah Bang, mungkin kalau jadi kalau misalnya tugas, istri ikut terus di mana di tempat tugas, istri tetap ikut. Harus. Nah kalau misalnya abang tugas keluar, ada penugasan keluar misalnya, pada yang ada kan lalu, Iya. misalnya ke apa? Pakai Poni. poso itu, abang pernah nggak Ya tugas kalau keluar? tugas perintah seperti itu kan nggak boleh sebenarnya. Boleh. Iya. Pernah nggak abang tugas ke luar gitu? Oh enggak kan karena Mbak Ajudan gitu. Iya. Betul. Abang Mbak Ajudan lama fix. Iya. Jadi enggak Selama tugas. 10 tahun nggak gampang itu. Enggak gampang no. Iya. Sudah 5 tahun kelar. Kalau kredit, Jadi- kalau kredit auto sedua yang selunas ya. Kedua. Iya, betul karena masing-masing 5 tahun kan. Iya, betul. Iya, jadi sekarang bang so tugas di mana? Ya, jadi sekarang status saya itu belum bisa dikatakan dinas di mana karena status saya itu masih sebagai siswa. Oh siswa. Siswa masih pendidikan. Ya, pendidikan. Karena sekarang itu saya masih menjalankan pendidikan kecabangan infanteri di Cipatat. Sudah berjalan 7 minggu. 7 minggu. Dari totalnya semuanya 5 bulan, sudah berjalan 7 minggu baru dapat cuti ini. Berarti ini pulang karena cuti. Ya. Iya. 7 minggu juga terpisah dengan Dengan istri. Iya.
tapi abang tetap setia dong. Iya, Karena jadi- istri ini. Pendidikan itu secapa, kalau pertama ya pendidikan Iya. secapanya itu dia berjalan 7 bulan. 7 bulan. Oh, 7 bulan. 7 bulan sudah selesai. Sekarang menjalani kecabangan infanteri selama 5 bulan, baru jalan 7 minggu. Oh, berarti 1 tahun, 1 tahun lebih. Baru 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan. Dari totalnya setahun. Iya. Oke, mudah-mudahan abang sukses terus, terus, dan karirnya lancar, Iya. rezekinya lebih banyak. Dan mudah-mudahan abang ini juga buat teman-teman yang mau Jadi beli, motivasi. motivasi. Jadi Iya. mungkin ada motivasi bang, buat mungkin ada teman-teman pesan-pesan. milenial yang mau suka iko militer. Nah, Karena begini, mungkin orang berpikir, oh bikin takut masuk tentara, Iya. atau Nah, DP pendidikan begini. Iya, Nah, mungkin ini gitu. abang yang rasakan juga langsung, mungkin bisa sharing ke Kira-kira, teman-teman. silakan. nah, jadi begini, kebanyakan ya anak-anak Bolang Mongondo khususnya itu mendengar pendidikan militer itu yang seakan-akan itu seperti horor ya, takut. Iya, betul. Iya, iya, betul. Sebenarnya itu kalau cuma dengar dari orang yang tidak pernah merasakan di dalamnya itu akan terasa berat. Alangkah bagusnya kita sendiri yang akan merasakan langsung. Kenapa tidak mencoba? Iya, Ya, betul. ya kan? Sah. Sah. Jadi Karena kalau itu agak menakutkan juga atau nyenak banyak tentara di dunia ini, di Iya, betul. Indonesia. Iya. Hah? Banyak sekarang peminat. Kegiatan memang bisa dikategorikan berat, tapi kalau kita melaksanakan dengan ikhlas, senang hati, ya kan? Iya. Tidak merasa dongkol, Iya, Iya. ya pasti terlewati begitu saja. betul. Semua tergantung kemauan dengan niat, kembali lagi gitu. Iya, betul. Namanya kalau memang ngena niat di situ, tetap di situ. Di situ. Ya. Tapi kembali lagi, itu lagi garis tangan. Biar ngena niat, Garis tangan, jodoh. Tuh. Ay, Iya tuh. mau masuk Kan tentara. kemarin tadi bapak so ketemu jodoh jodoh. itu iya tetap. Seperti saya pernah baca kata Kiasana, Nah, setiap orang Tuhan sudah menentukan rezeki tiap-tiap orang. iya. Kita hanya butuh keberanian untuk menatap semua itu. Iya. Iya. Luar biasa. Oke bang, mungkin terima kasih kasih, untuk Bang. sharingnya, waktunya untuk kita di Iya. sini bang. Dan ini Nang malam pertama terang di studio 2 Kang. Iya, dong. Dan abang Herin, Abang siapa tadi namanya? bang Sandro. Bang Sandro. Bang Sandro, rencana balik lagi untuk pendidikan kapan? Insya Allah besok mungkin saya mulai. Oh, besok. Oh besok, semua ini wow. Oke, Mudah-mudahan mudah-mudahan lancar bang, lancar, dan sukses sukses. selalu, dan doakan lagi Terando mudah-mudahan menjadi militer. Sukses. Oh, iya enggak sholat. Oh, sholat. Terlambat. Terlambat pulang, jadi orang boleh balin mas. Jadi linmas di desa-desa. Iya, masih ada penerimaan itu Bing. Oke bang, thank you Thank you, Sukurmanto, Bang. terima kasih Ya. banyak. Syukur. Iya, sudah sharing dengan teman-teman di luar sana. Nah, Pul Ngoni yang masih ragu juga untuk masuk di militer, jadi seorang anggota TNI, ini abang sudah sharing tadi bahwa yang mana semua tergantung sampai kemauan dan niat. Niat. Selama Ngoni niat di situ, rezeki juga Ngoni di situ pasti Ngoni akan jadi. Ya, betul. Dan yang ada yang menakutkan. Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada yang menakutkan. Jadi dicoba dulu. Iya, betul. pasti yang dicoba. Oke, dan Oke. sekian dari Tora. Sampai ketemu di program televisi Iya, berikutnya. mudah-mudahan apa yang telah berbagi ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata, hanya maksud untuk sharing dan menghibur. Dan saya Vicky. Saya Nanan, kami pamit mundur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Tabuan Citawaya Official. Oke.